kalau terkait bicara pekerjaan Ibu. Jenengan kan tadi bilang bekerja sama masak itu ada kesamaan. Tentang ya podo-podo harus menggunakan hati. Betul. Itu cukup menarik, Bu. Memang ya sebenarnya apapun ya Bu, ketika kita melakukan semua hal dengan hati itu ya insya Allah melakukannya penak ngoten lho. Leres. Nah, itu mungkin yang membuat akhirnya Bu Yayu ini jadi salah satu kru yang paling disayang sama Mas Rian. Apakah betul seperti itu, Bu? Coba ceritanya niku pripun? Nyun sewu, kalau untuk kesayangan mungkin karena saya mungkin kan perempuan sendiri. Oh, wanita satu-satunya. Terus kedua juga mungkin Mas Rian menganggap saya sosok ibu gitu. Jadi ya bolehlah dianggap kesayangan, nggak apa-apa. Istilahnya bukannya karena saya pengen kegeeran tuh enggak, tapi ya memang karena perempuan sendiri dan Mas Rian menganggap saya seorang ibu. Gitu. Lah, Bu, nek menurut jenengan selama bergabung di Haryanto niku, PO Haryanto. Hal apa yang paling Ibu ingat yang menunjukkan bahwa Mas Rian itu sayang banget sama Ibu? Pas momen apa? Momen yang waktu dulu itu kan pernah Mas, muka saya tuh hancur banget Mas. Dalam arti kan saya tuh alergi matahari Mas. Wong kesuwen neng panasan kadang tuh mimisan. Demikian juga dengan kulit. Muka saya dulu kan pernah terbakar Mas. Beliau itu memberi ya bahasa kerennya endorse. Hadiah untuk perawatan kulit Mas. Niku nilainya juga nggak murah waktu itu, dengan didampingi Bu April owner Akas Green. Akas Green. Kalau Mas Rian pribadi kan Piai Kakung kan nggak pantas ngantar-ngantar gitu. Dan mungkin yang lebih tahu detailnya Mbak April. Lah itu bagi saya itu sangat berkesan sekali. Terus yang kedua, dulu perhatian waktu ibu saya sakit. Beliau menyempatkan untuk menjenguk di rumah, menjenguk kesehatan ibu saya pas sakit. Bagi saya sungguh suatu perhatian yang luar biasa. Sampai nginep nggih, niku infone. Sampai nginep teng kene Bu Yayu. Beliau kan super sibuk loh. Lah nggih, itu menyempatkan sampai nginep itu kadang-kadang tuh Mas Rian itu saking sibuk itu nginep iso ning dalan nggih Bu. Nek lagi enek kegiatan kemana-kemana ngoten niku. Tapi untuk hal sosial, untuk istilahnya mengunjungi seperti keluarga saya sakit, beliau menyempatkan untuk jenguk, sudah suatu apresiasi yang luar biasa. Terharu saya. Ya sebenarnya mungkin ya Mas Rian ke semua kru juga baik gitu. Cuman ini dari sudut pandang Bu Yayu sendiri mungkin itu salah satu yang berkesan ngoten nggih Bu. Ini kan sudut pandang dari Bu Yayu gitu loh. Momen-momen apa sih yang menurut Bu Yayu itu menunjukkan bahwa Mas Rian tuh sayang sama Bu Yayu? Ya mungkin itu ya Bu, tadi pas pertama diberi hadiah perawatan kulit. Wah itu aku nonton loh YouTube Mas Rian itu siang sama Mbak April. Wah itu luar biasa. Terus ya itu momen tile ibu Bu Yayu. Nah Bu, kalau ya namanya di PO Haryanto itu kan krunya juga banyak toh. Bukan ya istilahnya bukan cuma Bu Yayu toh. Menjadi ya mungkin kalau di mata orang yang nggak terlalu paham kan mungkin yang disayang kita ya Bu Yayu. Itu menjadi beban tersendiri nggak sih Bu? Kan maksudnya ya wedine nek ya jenenge manusia ya Bu. Walaupun di PO Haryanto sendiri sudah punya SOP tapi kan ya sapa ngerti enek sing meri, enek sing iri, enek sing bisa jadi loh Bu itu nanti nek ya amit-amit ya jenenge kita kan Indonesia masih punya kepercayaan ku kayak dikerjain lah apa. Itu punya cerita tersendiri nggak Bu? Ini sebenarnya ada,
Cuman saya bercerita karena kita istilahnya pas podo-podo saya libur santai, kebetulan jenengan Jakarta jauh-jauh untuk jalan-jalan di Wonogiri. Suatu kehormatan. Jadi kita bercerita ngobrol-ngobrol untuk nambah wawasan dan juga selalu utamakan positive thinking, tidak usah kita berburuk sangka Jadi saya hanya bercerita dalam ini memang suatu beban kados kula menjadi orang yang tanda kutip kesayangan Nah, Lur, ternyata Bu Yayu selain sebagai supir driver bus, pinter masak, ison jahit barang, ternyata nggak seperti ekspektasi saya sebelumnya. Biasanya kan Bu Yayu kan, aku kalau ngelihat Bu Yayu itu di YouTube, wah iki sangar iki Bu Yayu iki uripe ning dalan. Biasanya kan wong urip ning dalan iki ya kudu keras, nek ora keras tidak soalnya Bu. Tapi itu kan di jalan. Kalau di rumah ya selayaknya ibu-ibu gitu. Pinter masak, bisa jahit. Itu luar biasa, sosialnya juga dengan tetangga juga bagus. Saya lihat itu di pojok itu ada mesin jahit. Bu Yayu bisa jahit? Bisa jahit saya. Bisa jahit? Bisa jahit, bikin baju bisa. Dondom. Boten, baju bikin bisa. Baju bisa? Bisa. Wah, multi talent loh. Ternyata. Soalnya aku ngelihat itu di pojok itu ada mesin jahit, kan nggak mungkin gor pajangan tuh Bu. Boten, itu masih bisa dipakai? Bisa itu. Justru mesin jahit itu bagi saya yang enak, yang tua-tua begitu. Itu klasik ya Bu? Iya, klasik begitu malah enak. Saya kalau lihat mesin klasik-klasik begini gor pajangan hiasan, menangis saya itu. Waduh. Itu dibersihin pakai minyak dan kincling terus dipakai. Mesin jahit semakin sering dipakai itu jalannya semakin bagus. Sayang. Dan nek terkait mesin jahit Bu, Rian belajarnya sama siapa Bu? Dulu Mbak Kakung saya itu penjahit seragam Londo. Mbak Isman. Tuh penjahit yang suruh jahit seragam Londo masa mudanya loh. Masa mudanya gitu. Kan masih sempat nemai ada Londo di Indonesia dulu. Mbak Kakung saya. Wah, senang banget. Senang banget aku bisa main ke sini ketemu Bu Yayu. Sami-sami. Matur suwun Bu. Karena seperti yang diucapkan bocah itu, kalau sampai ibu itu selalu terlindungi, niku barang sing dikirim balik Mas, kalian sing ngirim dhewe kok. Nah, itu.